Bab 1331, Bab 1330 Detektif yang tidak bermoral. Mendengar kata-kata Zhao Yu, suasana tiba-tiba menjadi lebih intens. Nak, katamu, SUFU, tak dapat menahan diri untuk berkata, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak tahu di mana pembunuh itu menyembunyikan senjatanya? Mengapa kau tiba-tiba tahu sekarang? Apakah kamu salah dengar? Zhao Yu menjelaskan dengan perlahan, maksudku, aku hanya tahu perkiraan lokasi tempat si pembunuh menyembunyikan senjatanya, tetapi aku tidak tahu lokasi pastinya. Jadi, kita tidak bisa langsung mengeluarkannya. Apakah ada masalah dengan terjemahannya? Mengapa kata-katanya selalu terdengar begitu ceroboh? Keluh Saiwanbah. Terjemahkan pantatku. Miao Kun cemas saat mendengarnya. Kau berbaring di lubang kakus karena kau tidak bisa buang air besar. Jelas sekali kemampuan pemahamanmu yang kurang. Kau, Saiwanbah menggertakkan giginya karena marah. Baiklah, baiklah. Sambil mengerutkan alisnya erat-erat, Gu Zhaoichiro mengeluh kepada mereka berdua, lihatlah situasinya sekarang. Kalian seharusnya tidak banyak bicara. Tidak terlambat untuk memberikan pendapatmu setelah dia selesai. Setelah Tani Zhaoichiro selesai berbicara, suasana akhirnya sedikit tenang. Zhao Yu berdeham dan melanjutkan, setelah pembunuh itu membunuh orang itu, dia juga menyadari masalah dengan senjatanya, jadi dia harus menyembunyikannya di tempat yang aman sementara. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia tidak menyembunyikan senjatanya di dekat tempat kejadian perkara, tetapi langsung membawanya kembali ke kamar Ying-Ying. Tidak mungkin. Mendengar ini, Qiang Te segera berkata, kami sudah menggeledah kamar semua orang dengan saksama. Aku tidak punya satu pun. Tentu saja tidak. Zhao Yu tiba-tiba mempercepat langkahnya. Karena, si pembunuh hanya meninggalkan senjatanya di ruangan itu sebentar, lalu mengeluarkannya lagi, dan dia mengeluarkannya secara terang-terangan. Ah, kau mengeluarkannya. Miao Kun tak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kau mengeluarkannya? Dan dengan begitu berani. Sambil berbicara, Miao Kun melirik ke arah kerumunan dengan gugup, seolah-olah senjata itu disembunyikan pada seseorang di tempat kejadian. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh dan mendengarkan dengan lebih saksama. Pembunuhnya dengan berani mengambil senjata itu dari kastil dan kemudian menyembunyikannya di tempat lain, tempat yang sepenuhnya berseberangan dengan tempat kejadian perkara. Zhao Yu melanjutkan, dengan cara ini, kita tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Ini, kamu SUFU mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan kurang ajar? Apakah pembunuh itu memindahkan senjatanya tepat di bawah mata kita? Zhao Yu mendengus dan akhirnya sampai pada intinya. Semuanya, pagi ini, ketika kami tiba-tiba dibangunkan oleh Letnan 1 Qiang Te dan yang lainnya, hanya satu dari kami yang tidak ada di kamar. Coba ingat-ingat, siapa Qian-Qian ini? Miao Kun, Miao betina, itu dia, teriaknya dengan penuh semangat, sambil menunjuk ke arah Miao Kun. Dia tidak hanya tidak ada di kamarnya, tetapi dia juga melompat keluar jendela. Jadi, dia menyembunyikan senjatanya. Sembunyikan kaki nenekmu. Miao Kun mengumpat, kupikir kita diserang. Itu karena aku ingin menyelamatkanmu, cucu. Bukan dia. Zhao Yu segera mengklarifikasi, Miao betina tertangkap saat dia melompat keluar jendela. Jika dia memiliki senjata, bukankah dia akan langsung masuk ke dalam perangkap? Aku ingat sekarang. Pada saat ini, Juliet menoleh ke arah Simone dengan kaget dan berkata dengan gembira, kalau ada orang yang tidak ada di kamar mereka, itu adalah dia. Wah, ketika Juliet mengatakan itu, semua orang menoleh ke arah Simone. Ya, Gu Zhaoichiro berkata dengan gugup, saat itu, Nona Si baru saja kembali dari luar. Dia pasti pergi lari pagi. Mungkinkah? Apa maksudnya, bisa? Sela Zhao Yu sambil menunjuk si Mengna. Tujuan lari paginya bukanlah untuk berolahraga, melainkan untuk menyembunyikan senjatanya. Mendengar ini, beberapa orang yang berdiri dekat si Mengna semuanya menjauh darinya. Kau memfitnahku. Aku punya kebiasaan jogging di pagi hari, balas si Mengna. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku menyembunyikan senjata itu?
Kau hanya memfitnahku. Apakah aku memfitnahmu? Zhao Yu menunjuk keluar kastil dan berkata, jika kamu berlari pagi, kamu akan pergi ke taman tempat Molly terbunuh. Namun, kamu memilih rute yang berlawanan dan pergi ke sisi lain kastil. Mengapa demikian? Ngomong-ngomong, kamu akan lari pagi. Bahkan jika kamu tertangkap kamera, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata, jadi, kamu pergi lari pagi-pagi sekali, dan menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan senjata. Karena tempat itu cukup jauh dari lokasi kejadian perkara, mustahil bagi kami untuk pergi ke sana untuk melakukan pencarian untuk saat ini. Kau bicara omong kosong. Ximena membantah, aku tidak mengenal medan pulau ini. Ini semua asumsi dan tebakan subjektifmu. Itu sama sekali tidak benar. Yah, intinya adalah, kata Saiwanba seolah berbicara pada dirinya sendiri. Saat itu, Nona si berpakaian sangat seksi dengan pakaian ketat. Bagaimana dia bisa menyembunyikan senjatanya? Zhao Yu tidak membutuhkan Miao Kun untuk menerjemahkan, tetapi langsung berkata, itulah yang terbaik baginya. Dia sengaja berpakaian sangat provokatif dan seksi, sehingga perhatian orang-orang akan terfokus pada bagian-bagian tubuhnya yang menggoda, tetapi mereka akan mengabaikan hal-hal yang mungkin disembunyikannya. Jadi, kamu bisa mengambil rekaman video pengawasan saat dia lari pagi dan melihat lebih dekat bagian mana dari tubuhnya yang mungkin menyembunyikan belati. Tentu saja, kata Zhao Yu, selain senjata, seharusnya ada sepasang sarung tangan. Lagi pula, dia ingin mencuri sesuatu malam itu, jadi dia tentu akan sangat khawatir dengan sidik jarinya. Jika benar, mungkin ada darah di sarung tangannya. Darah Nona Jasmine. Mendengar ini, tak seorang pun mengemukakan pendapatnya, dan mereka semua serius memikirkan alasan Zhao Yu. Pada saat ini, Letnan Qiang Te dan Scott saling berpandangan. Qiang Te buru-buru memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi dan mengambil rekaman video pengawasan. Aku akan memberimu beberapa saran, kata Zhao Yu. Kirim seseorang untuk mencari di sepanjang rute yang dilalui Nona si saat lari pagi. Aku jamin kamu akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Karena kita jauh dari target, maka sebaiknya kita fokus ke daerah terjauh, dan tempat yang tidak ada kamera pengintainya. Setelah Letnan 1 Qiang Te mendengar ini, dia segera memberi isyarat tangan kepada anak buahnya dan mengatur agar mereka mencari. Kau, ekspresi Ximena jelek. Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Kalian semua sangat hina. Agar kalian bisa melarikan diri dengan aman, kalian menjebakku, seorang wanita yang tidak bersalah dan lemah, sebagai seorang pembunuh. Kalian semua akan menerima balasan. Kamu salah. Zhao Yu berdiri, menunjuk Ximena, dan berkata, aku tidak pernah bersalah padamu. Kamu seorang pembunuh. Akeong novel bin et Akeong. Beberapa kapalan di tanganmu membuktikan bahwa kamu tidak hanya pandai memanjat, tetapi juga pandai menembak. Area tenar di tangan kanan Anda lebih lebar daripada tangan kiri Anda, jadi Anda pasti telah menerima pelatihan profesional. Juga, ketika kita melewati kolam buaya bersama-sama, aku menemukan bahwa kamu lincah dan lebih kuat dari yang kukira. Kamu seharusnya menjadi master yang rendah hati. Juga, apakah kau tahu mengapa aku begitu yakin bahwa kau adalah pembunuhnya? Kenapa? Ximena mengepalkan tangannya dan bertanya dengan marah. Karena, ketika kita masuk ke ruang rahasia untuk memeriksa, Zhao Yu berkata cepat, ada jejak tangan yang tidak terlalu jelas di atas kompor. Aku tidak sempat melihatnya dengan saksama, tetapi kamu sengaja mengulurkan tangan dan menekannya, sehingga jejak tangan itu hancur. Itu hanya bisa berarti bahwa kaulah yang menempelkan sidik jari itu. Kau takut kami akan tahu bahwa sidik jari itu sama dengan milikmu, jadi kau sengaja menghapusnya. Kau memfitnahku dan bicara omong kosong. Ximena akhirnya tak tahan lagi. Ia berteriak, aku tak bisa. Kau tidak apa. Zhao Yu tertawa dingin. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa tidak mungkin kau meninggalkan jejak tanganmu di sana? Kau berbohong padaku. Ximena sangat marah hingga alisnya terangkat dan tubuhnya gemetar, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Zhao Yu telah bergegas di depannya dan mencium bibirnya. Hei,
Wuh, si Mengna terdiam karena ciuman Zhao Yu yang kuat. Dalam keterkejutannya, dia segera mengangkat telapak tangannya dan memukul wajah Zhao Yu. Telapak tangan si Mengna secepat kilat dan sekuat angin. Untungnya, Zhao Yu sudah siap. Dia segera menutupi wajahnya dengan tangannya. Dengan suara keras, Zhao Yu terpaksa mundur beberapa langkah dan jatuh di atas meja kopi. Wah, setelah Zhao Yu jatuh, semua orang berdiri dan menatap si Mengna dengan kaget. Bab 1332, siapa kamu? Si Mena berdiri di tengah ruang tamu. Di bawah tatapan aneh semua orang, dia tampak sangat terisolasi. Meski gadis berdarah campuran ini belum mengakui kalau dirinya adalah pembunuhnya, tapi dia sudah menjadi tersangka terbesar di mata publik atas pembunuhan Nona Jasmine. Aduh, Zhao Yu menggoyangkan lengannya dan berkata kesakitan, sakit sekali. Tulangku mungkin patah. Meskipun Zhao Yu jelas-jelas hanya berakting, serangan telapak tangan si Mengna sangat luar biasa. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia telah dilatih secara profesional. Hebat, hebat. Tani Zoichiro menatap Zhao Yu dengan heran dan bergumam, detailnya, gertakannya, dan serangan kejutannya, serangkaian gerakan tingkat tinggi ini benar-benar menyegarkan dan mempesona. Detektif super Tiongkok, dia memang detektif super Tiongkok. Tani Zoichiro menemukan tempat untuk duduk dan berkata dengan tergesa-gesa, aku harus cepat menghafal semua trik ini agar bisa kugunakan dalam novelku di masa mendatang. Nona Si, pada saat ini, Qiang Te berdiri dan bertanya kepada si Mena, katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Apa sebenarnya yang kamu cari di ruang rahasia ruang belajar? Hei, apa yang dia lakukan? Apa yang kau lakukan? Si Mena membantah, hanya karena aku tahu beberapa teknik bela diri, kau ingin menghukumku mati. Biar aku tanya, siapa di antara kalian yang tidak punya keterampilan unik? Kenapa aku harus jadi penjahat? Tidak bisakah aku punya keterampilan bela diri? Kamu, Miao Kun menunjuk si Mena dan bertanya dengan ragu, menurut ingatanku, Putri Si Wei sepertinya bukan orang yang tidak berguna. Oh, praktisi bela diri, kan? Mungkinkah, dia menunjuk wajah si Mena. Penyamaran, kamu palsu. Aku tidak tahu apakah itu palsu, Zhao Yu berkata cepat. Tapi aku benar-benar tidak punya keterampilan menyamar. Oh, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Miao Kun bingung. Omong kosong, Zhao Yu menunjuk mulutnya. Kalau tidak, untuk apa aku menciumnya sekarang? Apakah kamu pernah mencium wanita lain di depan ayah mertuamu? Oh, Miao Kun tiba-tiba tersadar. Oh, jadi kamu mencoba menguji apakah dia mengenakan topeng kulit manusia. Aku berkata, mengapa kamu harus menciumnya dengan penuh kasih sayang? Tapi, Miao Kun bertanya dengan suara rendah, bagaimana rasanya? Apakah kamu merasa baik? Wajah Zhao Yu penuh dengan penghinaan, tetapi dia sangat bangga di dalam hatinya. Paman Miao, terakhir kali paman melihatku, aku masih SMA. Si Mena menjelaskan, saat itu, aku baru saja mulai berlatih bertarung. Lagi pula, kita hanya bertemu sebentar. Kau tidak mungkin tahu apakah aku menguasai seni bela diri. Itu masuk akal, tapi... Miao Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu adalah Putri Si Wei, kamu tidak bisa menghentikanku membunuh Nona Jasmine, kan? Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Kau, si Mena melotot ke arah Miao Kun, lalu menoleh ke arah Qiang Te dan berkata, Letnan 1 Qiang Te, meskipun aku masih muda, aku tahu aturannya. Kau tidak berhak menahanku tanpa bukti konkret. Aku harus menelepon ayahku sekarang. Akeong novel bin et Akeong. Jangan khawatir, kata Scott. Kami pasti akan menelepon ayahmu. Namun, kamu harus bekerja sama dengan penyelidikan kami dan memberitahu kami semua yang kamu ketahui. Ya, Letnan Qiang Te mengangguk. Jadi, harap tunggu dengan sabar. Jangan khawatir, kami pasti akan menegakkan hukum dengan tidak memihak, dan kami tidak akan merugikan siapapun. Tidak, aku akan menelepon sekarang. Si Mena berkata dengan bersemangat, aku harus menelepon. Aku tidak bisa membiarkan begitu banyak pria menindasku. Kau tidak bisa membatasi hakku untuk menelepon. Tidak, kamu tidak mengerti.
Scott merentangkan tangannya dan berkata, bukan berarti kami ingin melarangmu menelepon, tetapi peralatan komunikasi di pulau itu bermasalah. Sinyalnya belum pulih. Tidak mungkin. Kamu SUFU tanpa sadar merogoh sakunya, hanya untuk menemukan bahwa piyama yang dia pakai bahkan tidak memiliki saku, apalagi ponsel. Kau berbohong. Kalian melakukannya dengan sengaja. Tidak. Ximena menggertakkan giginya dan kemudian berkompromi. Paling-paling, aku bisa membantumu mendapatkan kata sandi ayahku. Ini seharusnya baik-baik saja, kan? Percayalah pada kami, kata Scott sambil duduk di sofa, tampak sedikit lelah. Jika komunikasi sudah pulih, hal pertama yang akan kulakukan adalah mendapatkan kata sandi si Wei. Tidak akan butuh waktu lama. Ya, Qiang Te setuju, tetapi begitu dia membuka mulutnya, salah satu anak buahnya tiba-tiba berlari ke arahnya sambil membawa laptop. Jelaslah mereka telah mengambil video pengawasan Ximena. Baiklah, kata Miao Kun sambil mengipasi api. Semuanya, kemari dan lihatlah. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang tersembunyi di tubuh wanita cantik ini. Dengan sangat cepat, staf teknis membuka video tersebut. Video pertama memperlihatkan Ximena meninggalkan ruangan dan terekam di koridor. Wow, seksi sekali. Puji SUFU dan memimpin dengan berkata, kalau dia menyembunyikan senjata di tubuhnya, tentu saja, pasti di dalam kaus kaki. Senjatanya pasti sepanjang itu, kan? Dia menggambar panjang yang dilebih-lebihkan dengan jarinya. Jika ada senjata, mustahil untuk langsung memasukkannya ke dalam kaus kaki. Setidaknya harus ditutup dengan kantong plastik atau kain penutup, Tani Zoichiro berspekulasi. Dengan sarung tangan, setidaknya harus ada tonjolan yang terlihat. Ketika semua orang mendengar kata menonjol, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dada Ximena dalam video tersebut. Adegan itu canggung. Akan tetapi, ketika semua orang tengah berdiskusi dan menebak-nebak apa yang mencurigakan tentang Ximena, walkie-talkie Letnan 1 Qiang Te tiba-tiba berdering. Letnan 1, Letnan 1. Seseorang melapor kepada Qiang Te. Dalam perjalanan ke lapangan tenis, kami menemukan benda mencurigakan. Benda itu dilempar ke pohon. Petik 2, petik 2. Ketika Ximena mendengar ini, dia terkejut dan terdiam. Letnan 1, itu adalah kantong plastik hitam, kata prajurit di walkie-talkie itu. Kami sudah membukanya. Ya, ada pisau buah di dalamnya. Sepertinya restoran kami. Selain pisau buah, ada juga sepasang sarung tangan tipis yang berlumuran darah. Dan sapu tangan. Setelah mendengar laporan ini, Ximena menjadi semakin putus asa dan tubuhnya terus gemetar. Baiklah, Nona Detektif, Zhao Yu tersenyum, apalagi yang harus Anda katakan sekarang? Jika Anda masih merasa ada yang mencoba menjebak Anda, maka tunggu saja hasil tesnya. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan bukti yang berhubungan dengan Anda di antara bukti-bukti itu. Aku benar-benar memukul mereka semua. Zhao Yu, Sai Wanbah menatap Zhao Yu dengan heran. Kau benar-benar bintang yang sedang naik daun. Siapa sangka, si Sai sudah tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Ia berkata dengan penuh emosi, pembunuhnya ternyata adalah orang yang sama sekali tidak terlihat seperti pembunuh. Nona Si, Qiang Te takut Ximena akan melawan, jadi dia segera memberi isyarat kepada anak buah Scott untuk mengepungnya. Kemudian, dia dengan hati-hati berjalan mendekati Ximena dan berkata, saya sarankan Anda untuk tidak membuang-buang waktu semua orang. Beritahu kami siapa Anda sekarang. Bab 1333, Aku benar-benar Putri Si Wei, 1. Aku Putri Si Wei, kata Ximena dengan suara gemetar. Jika kau berani menindasku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tes, jika mengumpat pelan dari belakang, jelas-jelas meremehkan Si Wei. Nona Si, apakah Anda tidak mengerti? Letnan 1 Qiang Te menasihati, saat ini, identitas Anda tidak lagi penting. Yang penting adalah Anda adalah tersangka pembunuhan. Anda telah membunuh seseorang. Sekarang, aku ingin kau memberitahuku mengapa kau membunuhnya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Apa tujuanmu? Aku akan mengatakannya lagi. Ayahku yang memintaku untuk datang.
Tujuanku adalah menggantikannya di ruang detektif yang dikelola oleh Tuan Green. Ximena bergumam, mengapa aku membunuh seseorang? Aku tidak membunuh siapapun. Kau menjebakku. Apa? Kau masih ingin berdebat? Kata Juliet, kau sendiri seorang detektif, dan kau tidak tahu ini. Sekarang, buktinya sudah meyakinkan. Katakan padaku, apakah kau menyelinap ke ruang rahasia untuk mendapatkan berlian itu? Itu benar. Scott berpikir sejenak dan segera berkata kepada salah satu anak buahnya, kamu harus segera mengatur anak buahmu dan pergi ke ruang rahasia untuk mencari dengan saksama. Mungkin ada sesuatu yang penting di sana. Ya, bawahan itu menerima perintah dan pergi. Saya katakan, saat itu, Yusuf sedang bersemangat. Ia mengangkat alisnya dan berkata kepada Scott, terima kasih kepada detektif Tiongkok kita, Sir Scott, karena pembunuh sebenarnya telah ditemukan, maka kita bisa pulang sekarang, kan? Tidak, Sisai langsung berkata, sama sekali tidak. Dia bahkan belum mengaku. Lagi pula, kalaupun dia mengaku, siapa tahu kalau dia punya kaki tangan. Cek. Cek, bagaimana? Sai Wanbah mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tahu orang Inggris itu jago berlagak. Ada pepatah di negara kita bahwa jika orang Inggris menepati janjinya, babi betina pun akan memanjat pohon. Persetan denganmu, itu pepatah Cina. Miao Kun tertawa. Kamu pasti bajak laut. Semua orang menertawakan kata-kata Miao Kun, jelas-jelas mengejek Scott dan timnya. Bagaimana? Baiklah. Sisai menatap Scott dan pria lainnya dan berkata, sekarang, bisakah kalian setuju untuk membiarkanku menghipnotis mereka? Tentu saja, kata SUFU. Jika kau tahu cara menghipnotis orang, maka hipnotislah Nona Si terlebih dahulu. Setidaknya buat dia mengakui kejahatannya terlebih dahulu. Tidak, kata Ximena gugup, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar putri Si Wei. Ayahku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Ini kedua kalinya, bisik JK. Apakah gadis ini marah? Terakhir kali aku dibom, lelaki tua Si Wei itu juga terlibat. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah dengannya. Nona Si, nada bicara Kiang Te menjadi tegas, buktinya sudah sangat jelas, jangan melawan lagi. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, kita harus mengikuti prosedur. Tidak, Ximena menolak. Sebelum interogasi, Anda harus mengizinkan saya menelepon. Itu hak saya. Saat dia berbicara, Ximena menjadi semakin bersemangat. Tubuhnya menyusut, dan dia jelas berada dalam posisi menyerang. Melihat ini, tentara Kiang Te dengan cepat melangkah maju dengan senjata mereka dan mengepungnya. Kiang Te mengerutkan kening. Bukankah sudah kubilang, telepon itu? Saat Kiang Te menjelaskan kepada Ximena, Miao Kun tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Yu, yang duduk di sebelahnya, sudah lama tidak berbicara. Pada saat itu, Zhao Yu tidak memperhatikan si Mengna, tetapi memejamkan matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu yang penting. Zhao, apa kalian baik-baik saja? Kelihatannya kalian tidak sehat, kata Miao Kun dalam bahasa Mandarin. Oh, tidak ada apa-apa. Zhao Yu mengerutkan alisnya dan berkata, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Miao Kun tahu bahwa Zhao Yu punya ide khusus, jadi dia bertanya dengan suara pelan, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk memecahkan kata sandi berlian itu? Tolong jangan katakan apapun, katakan saja padaku. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Aku hanya merasa perilaku Ximena agak aneh. Rasanya, ada yang salah. Aneh, ada yang salah. Jangan bilang kau salah orang. Kata Miao Kun dengan cemas sambil menatap Ximena. Tidak, Zhao Yu berkata dengan ekspresi rumit, aku hanya merasa bahwa perilaku membunuh Ximena agak tidak masuk akal. Dia jelas tahu bahwa membunuh orang di pulau terpencil seperti ini. Dia tidak bisa melarikan diri. Sekalipun dia menyembunyikan senjatanya jauh-jauh, cepat atau lambat kita akan menemukannya. Meskipun dia masih muda, dia sudah lama menjadi detektif. Dia seharusnya mengerti kebenaran yang sederhana, kan? Jika itu aku, kata Zhao Yu. Betapapun pentingnya tugas yang harus kuselesaikan, saat aku terlihat oleh Nona Jasmine, aku lebih memilih mengambil risiko dan melarikan diri daripada membunuh seseorang. Belum lagi,
Setelah membunuh seseorang, dia masih menunggu di tempat yang sama, menunggu bagaimana kita memecahkan kasusnya, bagaimana kita menangkapnya. Bukankah itu sedikit terlalu sombong? Itu benar. Miao Kun merenung cukup lama, lalu mengucapkan kalimat klasik, bagaimana menurutmu, Zhao? Menurutku, karena si Mena berani membunuh orang di sini dan tidak melarikan diri setelah membunuh mereka, dia pasti punya alasan untuk bersikap begitu tak kenal takut. Jangan bilang, tidak mungkin. Maksudmu, Miao Kun merendahkan suaranya lebih rendah lagi, hampir tidak terdengar, dia benar-benar punya kaki tangan. Aku tidak tahu, tapi, Zhao Yu melirik para detektif dan berkata, bahkan jika dia punya kaki tangan, dia tidak mungkin begitu sombong, kan? Membunuh Putri Grimm di Pulau Grimm bukan lagi masalah tamu yang menjadi tuan rumah. Cek. Saat Zhao Yu dan Miao Kun mendiskusikan hal ini, ada beberapa perubahan baru di pihak si Mengna. Letnan Qiang Te masih dengan sabar menanyai Simeon. Namun, Scott, yang telah duduk setenang gunung, tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Qiang Te. Letnan 1, saya baru saja menerima kabar bahwa layanan jaringan ruang pengawasan telah dipulihkan. Scott memperlambat langkahnya yang lelah dan mendatangi kedua pria itu. Mari kita kesampingkan pembunuhan itu untuk saat ini. Saya akan membawa Simone untuk menelepon ayahnya terlebih dahulu. Setidaknya, kita harus mendapatkan kata sandinya terlebih dahulu. Ini, Qiang Te sedikit terkejut. Dia menyentuh walkie-talkie-nya dan berkata, mengapa aku tidak menerima kabar apapun? Aku tidak tahu. Scott berjalan ke arah Simena dengan ekspresi kosong. Dia memegang lengan Simena dengan satu tangan dan berkata kepada Qiang, kata sandi Si Wei sangat penting, jadi aku harus menanganinya sendiri. Akeong novel bin et Akeong. Tunggu sebentar. Melihat Scott hendak pergi bersama Simone, Qiang Te segera menghentikannya. Tuan, dengarkan aku. Saat ini, kita tidak bisa membiarkan mereka berbicara di telepon. Katanya, pikirkanlah, Simena adalah tersangka. Bagaimana jika dia menggunakan kode rahasia untuk memberitahu Si Wei saat dia menelepon? Akan merepotkan jika Si Wei mengetahuinya. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Bukan tugasmu untuk menyalahkan pekerjaanku. Scott melirik Qiang Te dengan tidak sopan dan menarik Simena untuk pergi. Tidak, tunggu aku konfirmasi dulu. Tanpa diduga, Qiang Te menghentikan mereka lagi dan berkata dengan wajah cemas, Scott, aku tidak menargetkanmu. Namun, komunikasi belum pulih. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi, ia menoleh kedua anak buahnya dan berkata, biarkan anak buahku memastikan keamanan saluran jaringan terlebih dahulu, baru kalian boleh menelepon. Hehe, melihat rintangan yang kuat dari Qiang Te, Scott tertawa lega dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus bergerak lebih cepat. Masalah berlian harus diselesaikan hari ini. Baiklah, Qiang Te mengangguk keras, lalu berbalik dan pergi bersama kedua anak buahnya. Tepat saat mereka berbalik, Scott mengeluarkan pistolnya secepat kilat dan menembaki Qiang Te dan dua orang lainnya. Bang, bang, bang. 3 suara tembakan memecah kesunyian di kastil. Bab 1334, Aku benar-benar Putri Si Wei, bagian 2. Suara tembakan yang nyaring seketika memecah keheningan singkat di dalam istana. Meskipun Scott sudah tua, ia cepat dan tajam saat mencabut senjatanya. Keahlian menembaknya juga akurat dan berpengalaman. Ketiga tembakannya mengenai bagian belakang kepala lawannya. Karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, Letnan 1 Qiang Te dan kedua anak buahnya hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, mereka ditembak dari jarak dekat dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira Scott akan tiba-tiba menembak dan membunuh seseorang. Terlebih lagi, orang yang dibunuhnya adalah salah satu dari mereka. Brengsek, Sisai menggigil ketakutan dan mengeluarkan senjatanya. Namun, beberapa anak buah Scott telah mengepungnya dan menempelkan senapan di punggungnya. Jangan bergerak. Kali ini, senapan kita tidak lagi berisi magasin kosong. Scott mengancam, tampak sedikit lelah. Siapapun yang berani bergerak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Atas aba-aba Scott,
Salah satu pria segera mengarahkan senjatanya ke lampu gantung di aula dan menarik pelatuk senapan. Peluru itu melesat dengan dahsyat dalam sekejap, menghancurkan kaca lampu gantung dan membuat pecahan kaca beterbangan kemana-mana. Ah, si Mena sangat takut sehingga dia bersembunyi di samping. Yang lain juga secara naluriah memeluk kepala mereka dan meringkuk di sofa di ruang tamu. Tidak ada yang berani bergerak. Zhao Yu segera mengeluarkan pakaian anti peluru yang tak terlihat, siap untuk membela diri kapan saja. Hei, Scott, apa kau gila? Sisai perlahan menjatuhkan senjatanya dan membuat gerakan menyerah. Pada saat yang sama, ia memutar lehernya dan bertanya, apa maksudmu? Tepat saat Sisai bertanya, Zhao Yu mengintip dan melihat bahwa Letnan 1 Qiang Te telah tertembak di bagian belakang kepalanya. Tidak hanya darah yang mengucur keluar, tetapi seluruh kepalanya juga cacat. Kali ini, mustahil itu hanya sandiwara. Letnan 1 Qiang Te dan kedua anak buahnya memang sudah tewas. Mereka tidak bisa hidup lagi. Tolonglah. Melihat Scott terdiam, Sisai mendesak dengan cemas, kamu harus mengatakan sesuatu, kan? Bahkan jika mereka mengatakan kepadaku bahwa Qiang Te dan yang lainnya adalah pengkhianat dan mata-mata. Atau, Sisai akhirnya menoleh dan menatap wajah Scott. Pada saat ini, meskipun Scott telah membunuh orang, tidak ada gejolak di wajahnya. Dia masih menatap kerumunan dengan wajah muram. Pistol di tangannya sedikit bergetar seolah-olah dia sedang memikirkan siapa yang akan dia bidik selanjutnya. Namun, setelah beberapa detik tenggelam, Scott tidak menembak lagi. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari seluruh kastil. Suara tembakan terdengar dari seluruh tempat. Bip, bip, bip. Tak lama kemudian, walkie-talkie Scott terus berdering. Semua anak buahnya menggunakan walkie-talkie untuk melaporkan situasi kepadanya. Dalam laporan tersebut, kata "bersih" berulang kali terdengar dari walkie-talkie. Semua orang akhirnya mengerti bahwa suara tembakan itu disebabkan oleh pertempuran antara pasukan Scott dan pasukan Letnan 1 Qiang Te. Mereka sedang membersihkan sisa-sisa pasukan Letnan 1 Qiang Te. Tidak lama kemudian, ketika walkie-talkie Scott berhenti berbunyi, semua orang tahu bahwa orang-orang Qiang Te sudah tamat. Jadi, pengkhianat yang sebenarnya, Sisai menatap Scott dengan heran dan berkata, apakah itu kamu? Ya Tuhan, kamu, mengapa kamu melakukan ini? Scott tidak menjawab pertanyaan Sisai dan tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Sebaliknya, ia mengalihkan walkie-talkie ke saluran dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, kamu boleh masuk. Mendengar ini, semua orang menyadari bahwa Scott seharusnya berbicara dengan seorang Big Shot. Seharusnya ada orang lain di belakangnya. Orang ini, siapakah dia? Ya Tuhan. Tolong jangan biarkan aku menebaknya, bisiknya. Mengapa aku merasa bahwa orang yang akan masuk adalah si tua brengsek Grim itu? Ya, aku juga punya perasaan yang sama, kata Saiwanbah. Sejak awal, aku merasa bahwa kita sedang ditipu. Jika ada orang yang bisa membuatku merasa seperti ini, aku khawatir orang itu tidak lain adalah Grim. Tidak mungkin, kata Juliet, Nona Jasmine sudah meninggal. Kalau Green masih hidup, dia pasti sudah muncul sejak lama. Miao Kun tidak ikut berdiskusi, tetapi mendesah pelan dan mengeluh kepada Zhao Yu dalam bahasa Mandarin. Putriku mengatakan bahwa kamu memiliki kutukan, tetapi aku tidak mempercayainya. Katanya, tetapi sekarang, aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tidakkah menurutmu ini terlalu cepat? Sedetik yang lalu kamu masih khawatir tentang konspirasi, dan detik berikutnya kamu sudah menjadi seperti ini. Aku benar-benar terkesan. Pada saat itu, Zhao Yu tidak menanggapi, tetapi melihat ke arah pintu masuk aula, karena sudah terdengar suara langkah kaki aneh yang datang dari sana. Tidak mungkin. Anda SUFU bingung. Tidak ada gerakan apapun di luar, tetapi orang ini datang begitu cepat. Dia, di mana dia bersembunyi sebelumnya? Aku mengerti. Gu Zoichiro berkata cepat, orang ini kemungkinan besar berada di helikopter sepanjang waktu. Sialan, tidak peduli siapa dia pasti sudah menunggu hasil kita, kan? Pembicaraan semua orang membuat Zhao Yu semakin penasaran. Dia juga ingin tahu siapa orang yang akan muncul itu.
Ketuk, ketuk. Tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di pintu masuk aula, dan suara logam menghantam tanah pun terdengar. Tak lama kemudian, semua orang akhirnya mengerti apa arti suara berisik itu. Ternyata orang yang datang itu memegang tongkat besi. Gerakan pria itu tidak terlalu cepat, dan dia pincang. Jelas bahwa kakinya cacat. Agar bisa melihat lebih jelas, Miao Kun dan yang lainnya maju beberapa langkah. Ya Tuhan, karena si saya yang paling dekat dengan pintu, dialah orang pertama yang melihat wajah orang itu. Dia langsung berteriak kaget, bagaimana? Bagaimana mungkin dia? Siapa dia? Siapa dia? Miao Kun dengan cepat keluar dan akhirnya mengenali pria itu. Tidak mungkin. Dia berteriak kaget. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia lakukan di sini? Siapa ini? Pada saat itu, Zhao Yu melihat wajah pria itu dengan jelas. Dia mengenakan kemeja hitam, dan meskipun dia sedikit bungkuk, dia tidak pendek, setidaknya mirip dengan Zhao Yu. Dia tidak muda lagi, tetapi wajahnya berseri-seri dan dia tampak sangat energik. Matanya, khususnya, tampak cerah dan penuh semangat. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia orang yang sangat cerdik. Selain itu, orang ini juga memiliki ciri yang paling menonjol, yaitu kumis indah di atas bibirnya. Akeong novel bin et Akeong. Oh, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, oh. Dia kemudian bertanya pada Miao Kun, ada apa? Siapa orang ini? Ayah akhirnya di sini. Tepat saat Zhao Yu bertanya, ketakutan si Mena menghilang dan dia berjalan ke arahnya dengan gembira sambil berteriak, ayah akhirnya di sini. Aku pergi. Mendengar ini, Zhao Yu hampir menjulurkan lidahnya. Mungkinkah pria berkumis ini adalah Xuanji Siwei yang legendaris? Nona Si tidak pernah berbohong. Dia adalah putri Siwei. Lumpur. Zhao Yu diam-diam khawatir. Dia berhasil mengeluarkan si Mengna dengan tangan kosong. Apakah dia akan mendapat masalah besar lagi? Bab 1335, Asal-usul Salon Detektif. Si Wei, ternyata kau. Hahaha, teriak Miao Kun sambil mengerutkan kening, lalu sengaja tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sebenarnya, aku sudah lama menduga bahwa kaulah bos besar di balik ini. Penampilanmu benar-benar mendominasi, kau benar-benar ingin banyak orang dikubur bersamamu. Hahaha, si Wei juga tertawa, lalu berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, Saudara Miao, kamu masih sama seperti sebelumnya. Jika kamu benar-benar menebak itu aku, kamu tidak akan menggunakan kalimat, itu kamu. Jangan main-main denganku. Sekarang aku dalam posisi yang menguntungkan, seharusnya kau mengatakan bahwa orang-orang itu akan dikubur bersamamu. Oh, kata-kata si Wei begitu kuat dan tegas. Miao Kun langsung merasa terintimidasi. Kamu masih saja sangat pemilih, kata Miao Kun. Hahaha, kalian juga. Si Wei tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik untuk menyapa yang lain. Teman lama, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Apa kabar semuanya? Kalian semua terlihat baik-baik saja. Hahaha. Karena situasi mereka yang berbeda, semakin si Wei tertawa, semakin tidak nyaman perasaan semua orang. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menanggapinya. Mereka semua menatapnya dengan mata dingin. JK, si Wei tiba-tiba mengarahkan tongkat logamnya ke JK dan berkata dengan keras, aku akan mengatakannya lagi. Pengebomanmu itu semua adalah ide Miao Kun. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi, berhentilah menatapku dengan mata besarmu. Aku tidak berutang apapun padamu. Ya, beberapa saat yang lalu, jika masih melotot ke arah si Wei dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sedetik kemudian, dia dibuat terdiam oleh bantahan si Wei. Hei, hantu tua. Kemudian, si Wei menunjuk Gu Zhaoichiro dengan tongkatnya. Kudengar kau telah merilis novel baru. Bagaimana? Apa kau membawanya? Bisakah kau memberiku versi yang ditandatangani nanti? Ini, kata-kata si Wei penuh dengan ancaman. Gu Zhaoichiro hanya bisa berkata dengan canggung, tidak, mungkin lain kali. Beri aku alamatnya nanti, dan aku akan mengirimkannya kepadamu saat aku kembali ke Tiongkok. Kau benar-benar hebat.
Si Wei mengangkat kumisnya dan tertawa jahat. Ia kemudian berkata kepada USUFU sambil tersenyum, "Wow, ketua juga ada di sini. Kupikir kau tidak akan datang dan terlibat dalam kekacauan ini lagi karena kau punya banyak istri dan banyak uang." "Saya tidak bisa menahannya," kata SUFU Anda dengan nada merendahkan diri. "Istri saya menghabiskan terlalu banyak uang. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya miliki, itu tidak akan cukup untuk mereka." Hahaha, si Wei tertawa histeris. "Saya sangat merindukan humor kalian, orang-orang Timur Tengah. Hahaha. Cukup, Bos Si." Pada saat ini, Sai Wanbah tiba-tiba berdiri di depan si Wei dan berkata dengan tegas, "Kami sedang tidak ingin mengenang masa lalu bersamamu. Lebih baik kau cepat-cepat memberitahu kami apa maksudmu. Kau mengirim putrimu untuk membunuh Putri Grimm, dan kemudian kau berkolusi dengan Departemen Keamanan untuk membunuh orang-orang Departemen Intelijen. Apa yang kau inginkan?" Tanpa diduga, ketika mendengar pertanyaan Sai Wanbah, si Wei tiba-tiba menghela napas dan berkata kepada orang banyak, "Kalian semua adalah elit di antara para detektif. Tidak bisakah kalian melihatnya? Sebenarnya, pertemuan di salon terakhir bukanlah pertemuan sama sekali. Itu adalah jebakan yang telah diatur Grimm dengan hati-hati untuk kita." "Apa?" Si Sai mengerutkan kening dan bertanya, "Rencana apa?" "Clint adalah orang terpintar yang pernah saya temui. Dalam kasus pencurian berlian di Afrika Selatan, dialah satu-satunya orang yang berpikir jernih. Kalian tidak tahu, tapi kasus perampokan berlian itu sendiri tidak sesederhana perampokan. Saat itu, ketika situasi politik Afrika Selatan sedang kacau, banyak kekuatan besar yang mengincar basis produksi berlian terbesar di dunia. Di tengah-tengah pertemuan semacam itu, sulit bagi perusahaan Afrika Sena untuk tidak ikut campur. Inggris telah lama menemukan bahwa para eksekutif perusahaan sering berhubungan dengan banyak kekuatan, dan ada faktor-faktor yang sangat tidak stabil. Jadi, jangan pernah meremehkan kemampuan Inggris. Di bawah tekanan psikologis yang kuat, mereka benar-benar berpura-pura menjadi pencuri yang berteriak, 'Pencuri!' Mereka menggunakan orang-orang mereka sendiri untuk mencuri perusahaan mereka sendiri." "Ah, perampok itu!" Miao Kun dan yang lainnya berseru kaget. Mereka ada di pihak mereka. Gudang berlian milik perusahaan Sena di Afrika adalah tempat paling aman di dunia. Jika mereka tidak mencuri berlian mereka sendiri, orang luar tidak akan bisa mencurinya dari sana. Akeong novel bin et Akeong. Benarkah? Si Sai menelan ludah, menyatakan bahwa dia tidak mengerti. Tidak heran berlian disebut batu takdir. Si Wei melanjutkan, tujuan para petinggi Inggris saat itu sangat sederhana. Mereka ingin mengandalkan perampokan ini untuk merombak kekuatan perusahaan Sena Afrika dan mengambil alih sepenuhnya komando perusahaan tersebut. Pada saat yang sama, kita juga dapat menggunakan kerugian berlian tersebut untuk menekan saham perusahaan, membuat para pedagang pinggiran kehilangan semua uang mereka, dan dengan demikian mengakhiri keinginan mereka terhadap berlian tersebut. Harus kukatakan, rencana ini memang sangat mengesankan. Sayangnya, semuanya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan, lanjut si Wei, seseorang di SIS membocorkan berita itu. Ketika agen yang berpura-pura menjadi perampok mendapatkan berlian, sekelompok orang lain mencegat mereka. Mereka tidak hanya mengambil berlian, tetapi mereka juga membunuh semua agen. Anda seharusnya bisa memahami kemarahan para petinggi SIS, saat mereka mengetahuinya. Mereka segera mengirim semua agen elit mereka di Afrika untuk mengambil berlian itu, termasuk Sir Green. Apa yang terjadi setelah itu di luar dugaan semua orang. Baik mereka yang sudah merampas berlian atau mereka yang ingin membelinya, mereka semua terbakar sampai mati di sebuah rumah kecil di tebing di Cape Town. Keberadaan berlian tak ternilai itu juga tidak diketahui, dan itu telah menjadi misteri. Si Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah itu, saya mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan informasi, tetapi saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang mendapatkan berlian itu, bahkan orang Inggris. Selama ini, SIS telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya dalam pencarian, tetapi semuanya gagal. Si Wei, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Karena kau tahu banyak tentang skandal internal mereka." Miao Kun berkata dengan gugup. Mungkinkah? Benar,
Kalian mungkin tidak memikirkan ini, kan? Si Wei tertawa. Benar sekali. Akulah yang berkomplot melawan intelijen militer Inggris dan mencuri berlian itu. Aku telah melihat tumpukan berlian itu dengan mata kepalaku sendiri. Ya Tuhan, semua orang terkejut. Tani Zoichiro segera berkata, maksudnya, para penjual yang terbakar sampai mati di kabin. Apakah mereka semua orangmu? Ya, mereka adalah saudara baikku. Si Wei berkata dengan dingin, awalnya, aku pikir kita disergap oleh pembeli Belanda. Tetapi segera diketahui bahwa semua pembeli meninggal di kabin, dan bahkan uang mereka terbakar. Jadi kami menduga bahwa sebelum mereka dibakar hidup-hidup, mereka mungkin pernah berkonflik dan berkelahi. Oh, begitu. Miao Kun mengangguk dan berkata, Inggris kemudian menduga bahwa hijau ada hubungannya dengan hilangnya berlian itu, jadi kamu sengaja mendekati hijau untuk mengujinya. Benar sekali. Si Wei menjawab tanpa ragu, saat itu aku sudah melakukan penilaian deduksi. Kemungkinan berlian itu ada di tangan Grimm lebih dari 71%. Baik dari segi waktu maupun kemampuan, dialah yang paling berpeluang mendapatkan berlian itu. Sangat sesuai dengan karakter Grimm yang hanya merampok berlian tanpa meminta uang. Si Wei berkata dengan kesal, kalian tidak tahu ini, tapi untuk berlian sebanyak itu, aku memberikan hampir semua yang kumiliki saat itu. Beberapa saudara terdekatku juga terbunuh. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya begitu saja? Jadi, sejak saat itu, saya mulai mendekati Grimm dengan sengaja, berbisnis dengannya, membicarakan bisnis dengannya, dan menjadi teman. Tentu saja, Grimm adalah rubah tua yang licik. Orang Inggris telah menyelidikinya selama bertahun-tahun dan tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tidak mudah bagi saya untuk mengetahui kebenarannya. Juga, Grimm punya alasan tersendiri untuk menyembunyikan berlian itu. Selama bertahun-tahun, dia juga mencari pemimpin geng yang mencegat berlian itu, yaitu aku. Dia tahu betul bahwa saya mungkin akan mendekatinya untuk mendapatkan kembali berlian itu. Itulah sebabnya kami memiliki salon detektif terakhir kami. Bab 1336, Mengapa Kau Membunuhnya? Begitu ya, kata Juliet, di salon detektif 10 tahun yang lalu, semua tamu yang diundang Grimm adalah tersangka. Itu menarik, kata Yosuke sambil mendesah. Tapi kurasa aku harus dikecualikan karena Grimm adalah orang yang pertama kali mendekatiku untuk membuat kesepakatan. Bukan aku yang mendekati Grimm atas inisiatifku sendiri. Jadi, kau di sini hanya untuk mengada-ada. Miao Kun bercanda, lalu berkata, kurasa aku harus dikesampingkan sebagai tersangka. Karena Grimm tahu bahwa saya masih di penjara di Australia ketika perampokan berlian itu terjadi. Dia juga tahu bahwa kita orang Tiongkok tidak akan pernah terlibat dalam perairan berlumpur itu. Akeong novel bin et akeong. Kamu selalu mengatakannya lebih baik daripada bernyanyi, kata Jake, yang tidak pernah lupa mengejek Miao Kun. Kamu di penjara, jadi kamu tidak bisa menghentikan anak buahmu mencuri berlian. Jadi, jangan sampai kita terlibat dalam masalah ini. Juliet benar, siapapun yang datang ke salon detektif terakhir kali adalah tersangka Grimm. Saya tahu semua orang punya pertanyaan yang sama dengan saya. Kata si Wei, meskipun Grimm memiliki temperamen yang aneh, dia tetap setia kepada keluarga kerajaan Inggris sesuai dengan kepribadiannya. Dia seharusnya menyerahkan berlian itu kepada keluarga kerajaan setelah dia mendapatkannya. Ya, kata Sai Wanbah. Aku juga tidak bisa mengetahuinya, jadi aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang mencuri berlian itu adalah Grimm. Sebenarnya, jawabannya sangat sederhana. Kata si Wei, dia melakukan ini karena 3 alasan. Satu adalah ketidakpuasan, satu adalah kekhawatiran, dan yang terakhir adalah balas dendam. Ketika Grimm mengetahui bahwa perampokan berlian itu adalah pertunjukan bagus yang disutradarai oleh mereka, dia sudah sedikit putus asa. Dia sangat tidak puas dengan cara atasannya menanganinya, dan dia menolaknya. Setelah itu, ketika berlian itu dicegat oleh anak buahku, Grimm bahkan lebih terkejut. Kebenarannya sangat jelas, bahkan Departemen Intelijen Militer Internal telah disusupi. Jadi, dalam kasus itu, ketika dia mendapatkan berlian itu kembali sendirian, dia tidak berani menyerahkannya kepada intelijen militer,
jadi dia harus menyembunyikannya sendiri. Ada pepatah Tiongkok kuno, kapan balas dendam akan berakhir. Green dan aku adalah perwakilan klasik dari pepatah ini. Si Wei berkata tanpa menyembunyikan apapun, ketika anak buahku merampas berlian, beberapa agen rahasia yang terbunuh semuanya adalah teman baik Green. Dalam kemarahannya, Grim juga berencana untuk membunuh saudaraku. Jadi, kebencian kami telah terjalin erat sejak saat itu, dan telah menjadi obsesi dan takdir kami. Yang paling menarik adalah saya tidak yakin apakah berlian itu benar-benar ada di tangannya. Dan meskipun dia mencurigai saya, dia tidak punya bukti kuat untuk membuktikan bahwa sayalah dalam perampokan berlian itu. Itulah mengapa salon detektif adalah pengalaman paling tak terlupakan yang pernah aku alami dalam hidupku. Si Wei mengenang dengan bangga, di matamu, yang kau lihat hanyalah kejahilan Grim dan permainan penalaran tingkat rendah itu. Tapi yang tidak bisa kau lihat adalah di balik semua itu, ada niat membunuh yang tersembunyi di mana-mana. Grim sudah menyiapkan jaring yang tak terhindarkan untukku, dan aku juga siap bertarung sampai mati. Untungnya, aku tidak jatuh ke dalam perangkapnya pada akhirnya dan tidak tertangkap oleh Grim. Kalau tidak, salon detektif 10 tahun yang lalu akan jauh lebih berdarah daripada hari ini. Ghoul, beberapa orang di tempat kejadian menelan ludah mereka. Ada ekspresi yang tak terlukiskan di wajah semua orang. Ada ketakutan, kemarahan, dan penyesalan. Lalu, apa yang kau inginkan? Hijau sudah mati, kata Sai Wanbah. Li Benceng menghela napas dan berkata kepada Sai Wanbah, jangan bohongi dirimu sendiri, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena si Wei sudah menceritakan semua rahasianya, apalagi yang bisa dikatakannya. Dia pasti tidak akan membiarkan satu pun hidup. Zhao Yu menelan ludahnya. Perkataan Li Benceng sangat masuk akal. Sebelumnya, orang-orang hanya tahu bahwa si Wei adalah seorang detektif swasta dengan latar belakang yang kuat. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah bos besar dari sebuah kelompok kriminal. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan pulau jejak yang menakjubkan itu hidup-hidup hari ini. Namun, Zhao Yu juga tahu bahwa, setidaknya, si Wei tidak akan langsung membunuh mereka, karena tumpukan berlian penting itu belum muncul. Si Wei masih membutuhkan orang-orang ini untuk membantunya memecahkan kode berlian. Semuanya. Pada saat ini, Scott berdiri dari sofa dan berkata kepada orang banyak, menurut pendapatku, kalian tidak bisa lepas dari permainan roulette Rusia. Lagi. Kamu SUFU mengerutkan kening. Pistol hanya bisa menembakkan 6 peluru. Kita punya begitu banyak orang di sini. Bagaimana kita bisa bermain? Kalau begitu, siapkan 2 pistol. 2 pistol dan 2 peluru. Berbaris dan tembak satu per satu. Mari kita lihat siapa yang paling beruntung. Perkataan Ximena diucapkan dengan santai, tetapi penuh dengan niat membunuh, membuat semua orang berkeringat dingin. Tunggu sebentar, Miao Kun yang sudah berpengalaman melambaikan tangannya saat melihat Scott mengeluarkan revolver. Ia lalu berkata kepada si Wei, Bos Si, ada sesuatu yang belum Anda jelaskan. Putrimu, kenapa dia membunuh Nona Jasmine? Dia menunjuk Simone. Apakah ini bagian dari rencana balas dendammu? Si Wei mencibir dan menjawab sambil tersenyum, kenapa? Kamu jadi sangat terpuruk. Tidak bisakah kamu katakan bahwa kematian Nona Jasmine hanyalah sebuah kecelakaan? Ximena memegang lengan si Wei dan berkata kepada semua orang, sudah lama aku katakan pada kalian bahwa aku adalah putri si Wei. Jika kalian berani menindasku, ayahku pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak percaya padaku. Tetapi, aku benar-benar tidak menyangka akan tertangkap olehmu secepat ini. Saat berbicara, si Mengna sengaja menatap Zhao Yu, tetapi Zhao Yu tidak ingin menonjol, jadi dia tidak berani menatap mata si cantik itu. Sebenarnya, Ximena menunjuk Zhao Yu dan berkata, itu hampir sama dengan apa yang disimpulkan detektif Tiongkok ini. Saya harus mengakui bahwa dia benar-benar hebat. Seolah-olah, dia pernah melihat TKP sebelumnya. Semuanya sangat sederhana. 10 tahun yang lalu, ayahku menemukan bahwa ada ruang rahasia di ruang kerja Grim.
Dia juga tahu di mana mekanisme untuk membuka lorong rahasia itu. Namun, ayahku tidak menemukan kesempatan saat itu. Ia khawatir ini adalah jebakan yang dibuat oleh Grimm, jadi ia tidak berani bertindak gegabah. Jadi, kali ini di ruang detektif, dia secara khusus memintaku untuk mengintai jalan, lalu menunggu kesempatan untuk memasuki ruang rahasia untuk melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu yang berguna. Tapi, aku tidak menyangka kalau Nona Jasmine malah datang ke ruang kerja untuk mencari informasi di tengah malam, bukannya tidur. Detektif Dewa Tiongkok, Yu Song. Saat itu, aku sedang mencari di ruang rahasia dan tidak menutup pintu rahasia, tetapi tiba-tiba aku mendengar gerakan dari atas. Jadi, saya berlari kembali ke ruang kerja dan melihat bahwa Nona Molly telah menemukan jalan rahasia itu. Setelah itu, dia tentu saja ingin melarikan diri, tetapi saya bergegas menghampirinya terlebih dahulu dan membuatnya pingsan. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah itu, bukan? Simena berkata dengan santai, Molly melihat wajahku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Karena, begitu dia tahu tentang rahasiaku, dia tentu akan teringat ayahku dan menyeretnya ke dalam masalah ini. Itu hal terakhir yang ingin kulihat. Di sana, aku menemukan lorong rahasia di ruang rahasia saat aku sedang mencari sesuatu. Karena ada lapisan debu tebal di tanah, aku akan meninggalkan jejak kaki jika aku masuk, jadi aku tidak berani masuk dengan gegabah. Ngomong-ngomong, Zhao Yu menyadari bahwa aku tidak bisa membunuh Nona Jasmine di ruang rahasia. Pertama, akan lebih mudah bagimu untuk melakukan penyelidikan, dan kedua, itu akan mengungkap ruang rahasia. Jadi, setelah aku melumpuhkan Nona Jasmine, aku punya ide dan memikirkan rencana untuk mencuri langit dan mengubah matahari. Aku memakai sepatu Nona Jasmine, membawanya keluar dari istana melalui lorong rahasia, dan kemudian membunuhnya di luar. Dengan cara ini, saat kau menemukan mayatnya, kau pasti akan berpikir bahwa dia keluar dari istana sendirian dan bertemu seseorang. Kau akan menggunakan ini untuk membingungkan penilaianmu dan mengulur waktu untuk ayahku. Bab 1337, Bab 1336 kata Sandi Siwei. Hahaha, Siwei tertawa dan berkata, kurasa ini takdir. Aku sudah bertarung diam-diam dengan hijau selama bertahun-tahun, dan dia malah pergi lebih awal. Begitu dia pergi, aku sudah tahu tentang berlian itu. Jadi, aku sengaja mengirim putriku untuk ikut serta dalam salon detektif, sementara aku bersembunyi di balik layar dan menunggu untuk menuai hasilnya. Oh, Miao Kun menyipitkan matanya dan berkata, dengan kata lain, selama kita bisa memecahkan kode berlian itu, kamu bisa memainkan Oriole di belakang kita. Dia benar-benar rubah tua yang licik. Sebenarnya, tampaknya putriku membunuh Putri Grimm adalah pilihan yang sangat bagus. Si Wei tertawa dingin. Kematiannya jelas mempercepat langkah kalian memecahkan kata sandi berlian. Selain itu, Scott mampu melangkah ke pulau jejak yang menakjubkan. Scott, Si Wei berbalik dan menatap Scott. Ku dengar, kalian bersenang-senang sekali. Apa yang bisa kulakukan? Scott melambaikan tangannya dan berkata, kalau aku tidak bertindak, bagaimana aku bisa membuat para detektif yang merasa puas diri ini membuka mulut mereka? Kau memanfaatkanku. Sisai menggertakkan giginya dan mengumpat, ini terlalu hina. Bagaimana, kamu SUFU mengejek, apakah kamu masih akan menghipnotis kami sekarang? Baiklah, Si Wei menyenggol tongkat logamnya dan berkata kepada semua orang, sudah larut. Mari kita ke topik utama. Saat dia berkata demikian, Si Wei melakukan latihan pengembangan dada yang sangat tidak teratur. Dari gerakannya yang berat, kesehatannya pasti bermasalah. Mendengar perkataan Si Wei, Scott mengambil pistol dari bawahannya. Sepertinya dia benar-benar ingin memainkan permainan roulette Rusia untuk semua orang. Tidak. Si Wei segera menghentikan Scott dan berkata, maksudku, cepatlah dan dapatkan kata sandinya. Aku tidak sabar untuk melihat teka-teki seperti apa yang ditinggalkan Green untuk kita. Melihat Si Wei tidak terlalu tertarik pada permainan roda, semua orang menghela napas lega. Scott segera memerintahkan seseorang untuk membawa kertas putih dari ruang makan dan menaruhnya di meja kopi di ruang tamu.
Iya, si Wei menggosok tangannya dengan gembira dan berkata, aku benar-benar merindukan permainan detektif dari pertemuan salon terakhir. Aku ingat, dia melirik ke arah kerumunan dengan arogan, tidak ada di antara kalian yang mengancamku. Hehe. Melihat kesombongan si Wei, semua orang memandangnya dengan jijik, tetapi tidak ada yang berani maju untuk membantahnya. Ini karena si Wei tidak sedang membual. Dia memang orang yang memiliki kinerja paling luar biasa, akeong-akeong novel bin et akeong. Wow, ketika si Wei melihat kertas putih itu, dia sedikit terkejut. Dia menggunakan tangannya untuk memindai kata-kata di atasnya dan bergumam, ini adalah kombinasi dari 13 huruf dan angka. Huruf-hurufnya bahkan dipisahkan menjadi huruf kapital dan kecil. Aileen juga mendapatkannya. Dari 13 kata sandi, hanya 3 yang tersisa. Kami kehilangan kata sandi Jerman, Rem, dan Argentina, Barclay, dan saya. Sayangnya, Rem meninggal dalam kecelakaan mobil yang aneh. Sementara itu, Bacari dibunuh di penjara. Fiuh. Si Wei memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengambil pena di sampingnya dan dengan lembut menulis huruf kecil, T, di bawah namanya. Oh, setelah semua orang melihatnya, mereka akhirnya tahu kata sandi si Wei. Sayang sekali, si Wei memejamkan matanya lagi dan mengingat, ketika aku bermain kartu dengan Rem, aku pernah melirik tangannya. Itu seharusnya sebuah angka. Kupikir itu nomor kamarnya, jadi aku mengabaikannya. Cek-cek, si Wei berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi dia mungkin tidak dapat mengingat nomor apa itu lagi, jadi dia hanya dapat membuat simbol angka di bawah nama Rem. Tapi, aku ingat kartu nama Amir. Si Wei menunjuk nama orang India di kertas putih itu dan berkata, benar, itu huruf A, kecil. Orang itu punya kebiasaan mengangkat tangannya, seolah-olah dia takut aku tidak bisa melihatnya. Scott tanpa sadar menatap Zhao Yu dan mengangguk, menyiratkan bahwa Zhao Yu tidak berbohong. Yang lainnya, aku tidak tahu. Si Wei terus bergumam pada dirinya sendiri, awalnya, kupikir tanganku akan berguna untuk hal lain, tapi aku tidak menyangka warna hijau akan memainkan permainan sebesar itu. Mereka benar-benar menyusun surat wasiatnya setelah kematiannya. Pertama, mereka memberinya petunjuk, lalu teka-teki. Ini benar-benar tidak terduga. Hijau? Oh hijau, si Wei menyentuh kertas putih itu dan bergumam, apa yang kau tinggalkan untuk kami? Saya bisa merasakan bahwa kamu juga orang yang penuh kontradiksi, kan? Di satu sisi, kau ingin menggunakan berlian itu untuk menemukanku dan membalaskan dendam saudara-saudaramu. Di sisi lain, Anda ingin memamerkan bakat Anda. Anda ingin memiliki legenda berlian yang tak terlupakan sejak lama. Grim, tahukah kau, di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa memahamimu, dan itu adalah aku. Jadi, orang yang bisa memecahkan misteri berlianmu pastilah aku. Ada apa? Kau tidak percaya padaku? Seolah-olah si Wei sedang berbicara dengan hantu saat dia berkata dengan gugup, kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa memecahkan teka-teki ini hanya karena kau lupa 2 kata sandi. Oh, tunggu. Tiba-tiba, ekspresi si Wei berubah. Dia hampir membenamkan wajahnya di kertas putih seolah-olah dia akan membenamkan kepalanya ke dalam kode-kode itu. Tidak mungkin. Tidak lama kemudian, tubuh si Wei bergetar saat dia berkata dengan tidak percaya, hijau. Apa yang kamu mainkan? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Saat dia mengatakan itu, si Wei tampak seperti orang gila. Dia tidak hanya berteriak dan menjerit, tetapi dia bahkan mengulurkan tangan dan mendorong kertas itu ke tanah. Karena kegembiraannya yang berlebihan, sehelai rambutnya menempel di dahinya, membuatnya tampak sangat menderita. Ada apa? Scott melihat situasinya dan bergegas maju untuk bertanya. Ayah, si Mena memeluk si Wei erat-erat dan bertanya dengan keras, apa yang kau lihat? Apa yang tidak mungkin? Itu tidak mungkin. Si Wei akhirnya tenang setelah ditanyai oleh mereka berdua. Kemudian, tanpa peringatan apapun, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan kepada orang banyak, bagaimana teka-teki yang dibuat Grimm bisa begitu sederhana.
Sakit. Mendengar ini, yang lain merasa seperti tersambar petir. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Si Wei hanya melihat sekilas dan sudah tahu jawabannya. Dia bahkan mengatakan bahwa jawabannya sederhana. Ini sungguh terlalu menarik bagi para detektif ilahi yang disebut ayah. Pada saat itu, bahkan si Mena pun tercengang. Ia meraih lengan Si Wei dan bertanya, cepat katakan padaku, apa jawabannya? Di mana kau sembunyikan berlian itu? Tunggu, tanpa diduga, Si Wei tiba-tiba mengambil kertas itu dari tanah dan meletakkannya kembali di atas meja kopi seolah-olah dia sedang sakit. Selanjutnya, ia berbaring di atasnya lagi dan dengan hati-hati menyaring semua kata sandi. Kali ini, Si Wei membuat gerakan mengejutkan lainnya. Ia tiba-tiba berbalik dan merampas revolver dari tangan Scott. Ia bertanya, apakah pelurunya sudah terisi? Apa? Scott tidak sempat bereaksi dan buru-buru menjawab, belum. Aku sudah penuh peluru sekarang. Bagus kalau penuh. Mata Si Wei bersinar dengan cahaya yang tajam. Detik berikutnya, dia muncul di depan penulis Jepang, Tani Zoichiro, tanpa peringatan apapun, mengarahkan moncongnya ke pahanya, dan menembak tanpa peringatan. Bab 1338, Nona Si yang pendendam. Pistol kuno itu mengeluarkan suara keras. Setelah tembakan, Tani Zoichiro menjerit dan jatuh ke tanah, lubang berdarah di kaki kanannya. Darah muncrat keluar dan udara seketika dipenuhi bau mesiu yang tak sedap. Gu Zoichiro menjerit kesakitan dan melambaikan tangannya. Si Wei, kenapa? Si Wei mengangkat sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia tidak menjawab pertanyaan Gu Zoichiro, tetapi malah mengarahkan pistolnya ke kaki lainnya. Jangan. Tani Zoichiro begitu takut hingga wajahnya memucat, dan dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menangkis. Bang! Setelah suara tembakan yang keras, Tani Zoichiro kembali menjerit memilukan. Peluru itu tidak hanya meninggalkan lubang berdarah di kaki lainnya, tetapi juga mematahkan dua jarinya. Kondisinya sangat buruk. Yang lain semua ketakutan. Juliet ingin menghentikannya, tetapi Miao Kun menekannya. Kenapa? Gu Zoichiro berteriak kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. Dia memohon pada Miao Kun, kenapa kau menembakku? Kenapa? Hantu tua. Si Wei gemetar saat memegang pistol dan bertanya kepada penulis Jepang itu dengan galak, jangan bilang kau berbohong. Kata sandimu bukan, X. Kau. Bagaimana kau tahu? Gu Zoichiro benar-benar tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Si Wei akan mampu melihat kebohongannya hanya dengan sekali pandang. Kata sandimu sama dengan kata sandiku, tapi hurufnya kapital T, betul. Di bawah pertanyaan Si Wei yang keras, seluruh tubuh Gu Zoichiro bergetar seolah-olah dia telah melihat setan. Dia menganggukkan kepalanya sambil gemetar dan bertanya dengan bingung, kamu? Bagaimana kamu tahu? Sialan. Si Wei mengerutkan kening. Dia sudah membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tanpa diduga, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengarahkan pistolnya ke dada Tani Zoichiro tanpa peringatan apapun dan melepaskan tembakan. Tidak. Juliet berteriak panik, namun suaranya tenggelam oleh suara tembakan yang keras. Detik berikutnya, Gu Zoichiro yang telah ditembak beberapa kali, jatuh ke tanah, mati. Brengsek. Zhao Yu juga kesal. Awalnya, ketika Gu Zoichiro tertembak di paha, Zhao Yu telah menyiapkan baju anti peluru yang tak terlihat untuk menyelamatkannya. Meskipun tidak tepat menggunakan perangkat sistem saat ini, karena akan meningkatkan kemungkinan ketahuan, bagaimanapun juga, ini adalah masalah hidup dan mati, dan Zhao Yu tidak ingin berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Akan tetapi, ketika Zhao Yu tiba-tiba mendengar bahwa Gu Zoichiro telah berbohong dan mengatakan kata sandi palsu, dia, seperti yang lainnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Namun, di momen penuh keterkejutan ini, tak seorang pun menyangka Si Wei akan menembak dan membunuh Gu Zoichiro tanpa peringatan apapun. Ketika Zhao Yu kembali menembakkan baju anti peluru tak terlihat itu, sudah terlambat.
Sistem memberitahu Zhao Yu bahwa targetnya tidak valid, jadi ia mengambil kembali baju itu. Brengsek, meskipun Zhao Yu dan penulis Jepang itu tidak memiliki banyak persahabatan, mereka juga tidak memiliki dendam. Pada saat ini, melihat penulis Jepang itu mati dengan tragis di bawah senjata Si Wei, dia masih merasa tidak nyaman. Fiuh, setelah membunuh Tani Zoichiro, Si Wei menghela napas panjang lega. Ia menyerahkan revolver itu kepada Scott dan berkata kepada orang banyak, alasan aku membenci lelaki tua itu bukan hanya karena ia berbohong. Yang lebih penting, ia menggunakan banyak kasus yang telah kupecahkan dalam novelnya. Hal yang paling menyebalkan adalah dia bahkan tidak mengubah nama orang yang terlibat. Hal itu tidak hanya membuat saya jijik, tetapi juga memengaruhi bisnis saya. Saya pernah melakukan negosiasi serius dengannya di masa lalu, tetapi dia menutup telinga dan menertawakannya, menunjukkan sepenuhnya sikap tidak tahu malu seorang plagiator. Sekarang saatnya aku menuntut ganti rugi padanya. Hanya saja, sayang sekali tanda tangannya sudah tidak dicetak lagi. Teguk. Setelah mendengar ini, semua orang menelan ludah. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa penyebab sebenarnya kematian Gu Zoichiro adalah plagiarismenya yang tidak bermoral. Jika memang begitu, gumam Miao Kun. Aku harus membaca bukunya saat aku kembali. Mungkin dia menjiplak kasusku di sana. Tapi, bagaimanapun, Miao Kun dan Gu Zoichiro memiliki persahabatan. Pada saat ini, melihat mayat penulis Jepang itu, dia tampak sedikit kesal. Ayah. Pada saat ini, Shimena menunjuk ke tubuh Tani Zoichiro dan berkata dengan cemas, ayah seharusnya tidak membunuhnya begitu cepat. Bagaimana jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada akhirnya? Dan, di antara orang-orang ini, dia menunjuk ke Miao Kun dan yang lainnya. Siapa yang tahu apakah ada orang lain yang juga berbohong? Tidak akan. Si Wei tersenyum. Jangan khawatir, aku sudah tahu di mana Green menyembunyikan berlian itu. Namun, aku tidak menyangka jawabannya akan sesederhana dan kekanak-kanakan. Ini tidak terlalu cocok dengan gaya Grimm, Akeong novel Bin et Akeong. Ya Tuhan, kau sebut ini sederhana dan kekanak-kanakan. Kamu SUFU memandang Si Wei seolah-olah dia adalah monster. Apakah kau menghina kecerdasan kami? Tidak, aku tidak menghina kecerdasanmu. Si Wei menjawab dengan serius, karena kebodohanmu bahkan tidak sepadan dengan hinaanku. Kau, USUFU menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia tidak berani membantah. Yang lain sangat marah hingga mereka menyeringai, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Selain fakta bahwa pistol itu ada di tangannya, kecerdasan Si Wei memang lebih tinggi dari mereka. Lalu, Shimena bertanya dengan cepat, ayah, berlian itu di mana disembunyikan? Seperti yang kukatakan, karena jawabannya sederhana dan kekanak-kanakan, maka wajar saja kalau itu adalah tempat yang sederhana dan kekanak-kanakan. Si Wei mengerutkan kening dan berkata, namun, aku khawatir hijau punya trik lain. Jadi, sambil berbicara, Si Wei mengangkat kepalanya dan mengamati kerumunan. Akhirnya, dia menunjuk ke arah Miao Kun dan berkata, Nona Miao, selain aku, kaulah orang yang paling mengerti warna hijau. Jadi, kau harus ikut denganku. Mendengar kata-kata Si Wei, Scott segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Miao Kun. Ketika Zhao Yu melihat ayah mertuanya dibawa pergi, dia menjadi cemas dan bergegas maju untuk menghentikannya. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Miao Kun khawatir akan keselamatan Zhao Yu dan mencoba menghentikannya. Zhao Yu, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik. Kemudian, dia menatap Zhao Yu, memberitahu Zhao Yu agar bertindak sesuai situasi dan tidak bertindak gegabah. Tatapan Miao Kun mengingatkan Zhao Yu. Zhao Yu mengerti bahwa, meskipun dia memiliki begitu banyak alat yang kuat, dia mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri dalam situasi saat ini, tetapi akan sulit untuk melindungi semua orang. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengenakan rompi anti peluru pada Miao Kun dan pergi. Pada saat yang sama, dia dengan cepat merencanakan dalam benaknya bagaimana dia harus bertindak untuk menyelesaikan krisis ini dengan lebih aman. Baiklah, tepat saat Miao Kun dibawa ke sisi Si Wei,
Miao Kun tiba-tiba menunjuk Scott dan bertanya pada si Wei, "Si tua, karena aku akan mati bagaimanapun caranya, mengapa kau tidak membiarkanku mati dengan penjelasan?" Scott dari Biro Keamanan, "Bagaimana kau menyuapnya? Saya tidak percaya seluruh timnya akan mengkhianatinya." Si Wei menggelengkan kepalanya. "Jangan buang-buang napas, Miao tua. Kesabaran dan harga yang telah kubayar untuk melawan hijau adalah sesuatu yang tidak dapat kau bayangkan." Begitu si Wei selesai berbicara, Scott datang dan menatap tajam ke arah Miao Kun. Ia kemudian memborgol Miao Kun dan mengantarnya keluar pintu. "Ayo pergi, putriku." Si Wei merangkul bahu si Mena dan berjalan menuju pintu. "Saat kamu masih kecil, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menggunakan berlian merah muda tercantik itu untuk membuatkanmu kalung." Si Menena mengangguk. Dia baru saja berjalan beberapa langkah bersama si Wei ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melepaskan diri dari lengan si Wei dan berkata, "Ayah, tunggu aku. Aku masih ada yang harus kulakukan." "Oh." Si Wei bertanya dengan cepat, "Ada apa?" Pria ini, si Mengna berjalan kembali ke kerumunan dan menunjuk Zhao Yu. "Pria ini baru saja menindasku, jadi, aku akan membalas dendam sekarang." Teguk. Kali ini giliran Zhao Yu yang menelan ludah. Melihat mata si Mena yang dipenuhi kebencian dan niat membunuh, Zhao Yu tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Bab 1339, Bab 1338 Balas Dendam yang Mengejutkan. Sejak dia mengetahui bahwa bos sebenarnya adalah ayah si Mena, si Wei, Zhao Yu tahu betul bahwa dia tidak jauh dari masalah. Karena dialah yang menemukan pembunuhnya, si Mena. Untuk membuat si Mena mengaku, dia telah menggunakan banyak cara tercela, bahkan memaksanya untuk menciumnya. Oleh karena itu, selama seluruh proses, Zhao Yu berusaha sebisa mungkin untuk tidak menonjolkan diri, bersembunyi di balik orang banyak sehingga ia tidak diperlakukan seperti burung yang menjulurkan kepalanya. Awalnya, ketika dia melihat si Wei dan si Mena bersiap pergi, dia sudah menghela napas lega dan menyiapkan rencana serangan baliknya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Nona Si masih memikirkannya. Dia benar-benar wanita yang pendendam. Pada saat itu, melihat si Mengna berjalan ke arahnya dengan niat buruk, Zhao Yu tahu bahwa dia tidak akan bersenang-senang. Jadi, dia segera menyiapkan baju anti peluru yang tak terlihat, penambah energi, dan perlengkapan lainnya. Jika si Mena ingin membunuhnya, dia akan melawan mereka sampai mati. Dalam kurun waktu sesingkat itu, Zhao Yu telah melancarkan belasan serangan balik, termasuk melemparkan bom bau, serangan mendadak dengan jubah tembus pandang, pelarian pesawat, dan sebagainya. Tunggu sebentar, ketika si Wei melihat si Mengna mendekati Zhao Yu, dia sepertinya mendapat firasat. Dia segera menghentikan si Mengna dan berkata kepada Scott, "Percayalah, kemampuan orang-orang ini benar-benar di luar imajinasimu. Kau sudah pernah melihatnya sebelumnya. Kau tidak boleh membiarkan ini terjadi lagi, kan?" Dimengerti. Tentu saja Scott tahu betapa kuatnya orang-orang ini, jadi dia segera memberi isyarat kepada anak buahnya. Tak lama kemudian, seseorang membawa tali dan mengikat lengan Zhao Yu di belakang punggungnya, lalu mengikatnya dengan kuat dengan tali itu. Melihat Zhao Yu sudah sepenuhnya terkendali, si Wei akhirnya merasa tenang dan membiarkan si Mengna mendekati Zhao Yu. Namun, meskipun dia diikat dengan tali, Zhao Yu tidak khawatir. Dia telah diam-diam menggunakan alat pengunci tulang yang tidak terlihat sebagai persiapan untuk ini. Sudah kubilang sebelumnya, mereka yang menindasku pasti tidak akan berakhir baik. Zhao Yu. Si Mena menghampiri Zhao Yu dan melotot padanya. Dia berkata dalam bahasa Mandarin, "Aku menyarankanmu untuk bertobat atas apa yang baru saja kau lakukan. Apa gunanya bertobat? Betapapun berkuasanya ayahmu, kau tetaplah seorang pembunuh." Zhao Yu membalas, "Siap untuk melawan. Karena aku seorang detektif, aku akan mencarimu. Aku punya hati nurani yang bersih, bunuh aku atau potong aku." Jangan. Ini semua salah paham. Miao Kun, yang berada di kejauhan, melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik dan dengan cepat mencoba menghentikannya. "Saya melihat bahwa karakter kelahiran kalian cukup cocok. Mengapa kalian tidak berteman?"
Kita bisa berteman. Lihat, si Wei dan aku berteman baik. Kalau kalian berdua berteman baik, kalian akan semakin dekat, kan? Hei, halo. Melihat si Mengna semakin dekat dengan Zhao Yu, Miao Kun benar-benar ketakutan. Dia segera berteriak pada si Wei, cepatlah. Aku beritahu kamu, Klin punya rencana cadangan. Dalam beberapa menit, akan ada kapal tentara pertahanan laut yang mengepung Pulau Keajaiban. Akeong novel bin et Akeong. Cepatlah dan beritahu putrimu untuk berhenti membuang-buang waktu dan pergi mencari berlian. Tidak. Detik berikutnya, ketika dia melihat si Mengna tiba-tiba menyerang Zhao Yu lagi, Miao Kun sangat ketakutan hingga dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Namun, saat dia membuka matanya, dia melihat pemandangan yang membuatnya bingung. Meskipun si Mengna telah memukul Zhao Yu, dia tidak menyakitinya. Sebaliknya, dia memeluk kepala Zhao Yu dan menciumnya dengan keras di bibir. Bibir mereka saling bertabrakan, dan itu adalah ciuman yang gila. Wah, bukan hanya Miao Kun yang tercengang, tetapi USUFU dan yang lainnya juga tercengang. Bahkan Scott dan si Wei pun tercengang. Zhao Yu berusaha melawan, namun kekuatan Nona Si sungguh dahsyat, sehingga dia dicium hingga tak bisa bernapas. Yang lebih menyebalkan lagi adalah si Mengna tidak hanya memaksakan ciuman padanya, dia bahkan menggunakan lidahnya yang lembut untuk mencongkel gigi Zhao Yu. Tak lama kemudian, Zhao Yu merasa seperti berada di awan 9. Adegan mengejutkan ini berlangsung selama hampir 1 menit, sebelum si Mengna merasa puas dan meninggalkan tubuh Zhao Yu. Baiklah, aku sudah selesai. Si Mengna menyeka bibirnya dengan lembut dan berkata kepada si Wei, aku sudah membalas dendam. Kita bisa pergi sekarang, ayah. Ketika dia berbalik, si Mengna bahkan melemparkan pandangan genit ke arah Zhao Yu, membuatnya merasa semakin genit. Teguk, Miao Kun menelan ludahnya dan berkata dengan marah, ini terlalu brutal. Balas dendam seperti ini tidak manusiawi. Jika kamu masih marah, kamu bisa membalas dendam padaku. Si Mena mengabaikannya dan berjalan langsung ke pintu utama. Si Wei tampaknya sangat mengenal karakter putrinya. Dia tersenyum dan menarik lengan Miao Kun saat mereka berjalan keluar pintu. Miao tua, apa yang baru saja kau katakan? Tim pertahanan pesisir apa? Rencana cadangan Grim apa? Ini, hehehe, omong kosong. Miao Kun berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan kepada si Wei, tetapi saat dia semakin jauh dari ruang tamu, dia segera tidak bisa mendengarnya lagi. Kalian semua, pada saat ini, Scott memberi instruksi kepada anak buahnya, kalian semua lihat apa yang terjadi di restoran tadi. Ini adalah masa kritis. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Jika ada yang berani bergerak lagi, tak perlu bertanya padaku, tembak saja dan bunuh mereka. Siap. Bawahannya menerima perintah itu dan semua memegang senapan mereka erat-erat. Scott melirik ke arah kerumunan dan kemudian mengikuti si Wei dan yang lainnya keluar dari aula. Setelah dia pergi, hanya 4 tentara dengan senjata terisi yang tersisa di ruang tamu. Di antara mereka, salah satu prajurit belum mengikatkan tali pada semua orang dan masih mengikat mereka satu persatu. Bilipu, Gulu Hamona, Gulu Si, Gulu Dong. Tepat saat para prajurit mengikatkan tali di sekeliling Sisai mulai menggumamkan sesuatu. Ketika tentara itu akhirnya selesai mengikatnya, pria kulit hitam, Sisai, tiba-tiba berteriak, "Hei," dan kemudian berkata kepada tentara itu dalam bahasa Inggris, kamu lelah. Kamu ingin tidur sekarang, tidur. Apa?" Dengan suara yang keras dan jelas, prajurit itu menamparkan wajah Sisai. Para prajurit ini bukan orang biasa. Dengan satu tamparan keras, hidung Sisai patah dan wajahnya bengkak, membuatnya tampak seperti Zubaji versi hitam. Jika kalian masih tidak berperilaku baik, kalian tidak akan hanya dipukuli. Prajurit lainnya menunjuk Sisai dengan senapannya, lalu mengawasi kerumunan itu dengan lebih saksama. Aku akan jujur padamu. Aku tidak peduli dari pihak mana kau berasal, tapi aku berani bertaruh dengan nyawaku bahwa begitu si Wei menemukan berlian itu, dia pasti akan membunuh kalian semua. Ya,
Benar, sufumu cepat-cepat menimpali, kenapa kau mempertaruhkan nyawamu seperti ini? Bukankah itu hanya uang? Bagaimana dengan ini? Aku serius, aku akan membayar 10 kali lipat dari apa yang mereka bayarkan padamu. Kalian tahu siapa aku, kan? Kata SUFU itu dengan kesal, kalau tidak percaya, bawa dompet dan ponselku sekarang juga, aku akan mentransfer uangnya kepadamu saat itu juga. Apa? Setelah 2 bunyi renyah, wajah Sai Wanbah dan Yusuf berubah menjadi wajah si Sai. Bab 1340, Bab 1339 di mana kamu bersembunyi. Beberapa saat kemudian, kecuali Gu Zhaoichiro yang telah dipukuli sampai mati, dan Miao Kun yang dibawa pergi, yang lainnya diikat tangannya di belakang punggung dan ditawan di sofa di ruang tamu. Sudah kubilang hipnotis Afrikamu tidak berhasil, tapi kau tidak mau mendengarkan, gerutu Yusufu lirih. Persetan denganmu, itu hanya saat yang buruk. Dia tidak melihat mataku. Jika dia melihatnya, dia pasti sudah tertidur sejak lama. Si Sai menjelaskan. Apa gunanya satu orang tidur? Masih banyak lagi, bisakah kamu menghipnotis mereka semua? Kamu SUFU tertawa. Lihatlah wajahmu, seperti kepala babi, hehe. Kamu masih menertawakanku. Seberapa hebatnya kamu? Si Sai menatap wajah Yusufu, juga ingin tertawa. Hei, pada saat ini, Li Bencheng, yang sudah lama tidak berbicara, angkat bicara, bisakah kalian lebih serius? Tidak bisakah kalian melihatnya? Selama si Wei menemukan berlian itu, kita semua akan tamat. Saat ini, mengapa kamu tidak memikirkan caranya? Semoga saja, aku tidak membakarnya. Aku paling takut pada api, doanya. Lebih baik aku ditembak mati seperti penulis Jepang. Tidak mungkin, kata Juliet, untuk menghancurkan mayat itu, mereka tidak hanya akan membakarnya, tetapi mereka bahkan mungkin membakar seluruh istana. Ini bukan pertama kalinya si Wei melakukan hal seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita semua terikat, dan ada 4 prajurit pasukan khusus dengan senapan mesin ringan mengawasi kita. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Aku punya ide. Tepat saat semua orang putus asa, Zhao Yu tiba-tiba berbicara. Dia berbisik kepada Li Bencheng, cepat, bantu aku menerjemahkan. Karena Tani Zhaoichiro sudah meninggal, hanya Li Bencheng yang bisa mengerti bahasa Mandarin. Jika kau punya cara, cepatlah katakan. Li Bencheng tidak menerjemahkannya secara langsung, tetapi bertanya langsung kepada Zhao Yu. Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengeluarkan kalian, tapi, aku punya syarat. Kalian harus membantuku mengeluarkan Miao Kun. Kata Zhao Yu cepat. Kamu, Li Bencheng mengerutkan kening, kamu gila atau sakit? Tidak bisa keluar adalah satu hal, tetapi menyelamatkan Miao Kun adalah hal lain. Bukankah itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap? Dan yang paling penting adalah kita tidak tahu kemana mereka pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhao Yu menunjuk kertas putih itu dengan matanya. Sekarang, kamu tinggal memecahkan kata sandinya dan beritahu aku di mana mereka akan menemukan berlian itu. Ini, Li Bencheng tidak punya pilihan selain menerjemahkan kata-kata Zhao Yu kepada yang lain. Setelah semua orang mendengarnya, mereka semua memiliki reaksi yang sama seperti Li Bencheng, mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya. Meskipun kita telah mengalami pukulan yang sangat besar, kita harus mengakui. Yusuf berbicara lebih dulu, si Wei benar-benar seorang jenius. Saya khawatir hanya warna hijau yang dapat dibandingkan dengannya. Akeong novel bin et Akeong. Awalnya, jika Gu Zhao dan Miao Kun ada di sini, mereka mungkin bisa memikirkan sesuatu, kata Sai Wanbah sambil melihat kata sandi di kertas putih. Tapi, saya katakan, jika mengerutkan kening dan bertanya kepada Zhao Yu, detektif Tiongkok, bukankah kamu sangat hebat? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkannya sendiri? Dia bahkan tidak bisa bicara bahasa Inggris, kata Juliet. Bagaimana itu bisa diartikan? Tunggu sebentar, Li Bencheng tiba-tiba berkata, mari kita tenang, tenang. Semua orang, pikirkanlah. Si Wei mengatakan bahwa kata sandi ini sangat sederhana dan kekanak-kanakan, bukan? Ya, dan, Juliet menambahkan,
situasinya sekarang berbeda. Kata sandi si Wei adalah huruf T kecil, dan dari apa yang dia katakan tadi, sepertinya Gu Zhaoichiro telah berbohong. Kata sandi Gu Zhao seharusnya huruf T kapital. Jadi, petunjuk kita saat ini bahkan lebih lengkap dari sebelumnya. Semuanya, gunakan otak kalian dan pikirkanlah. Meskipun kita tidak dapat dibandingkan dengan si Wei, kita tidak mungkin terlalu jauh, kan? Setidaknya, kata Zhao Yu, tempat di mana berlian-berlian itu disembunyikan tidak berada di dalam istana, dan seharusnya cukup jauh dari sini. Saat si Wei hendak pergi, dia membuat gerakan seolah-olah sedang merapikan celananya. Tindakan ini menunjukkan bahwa dia siap untuk melangkah jauh. Benar sekali, kata Li Benceng, tadi aku mendengar suara mobil listrik. Mereka seharusnya berangkat dengan mobil listrik dan pergi ke tempat yang jauh. Aneh sekali. Kamu SUFU mengerutkan kening dan berkata, berlian itu. Di mana tersembunyinya? Di mana kamu bisa menggunakan kombinasi huruf dan angka seperti itu, dan di tempat yang sederhana dan kekanak-kanakan seperti itu? Apakah itu lapangan golf? Lubang apa? Tebak Saiwan Barker, lubang mana yang dilambangkan oleh angka tersebut? Tidak, saat ini, lebih baik tidak menebak-nebak. Kata Juliet sambil mengamati kata sandi di meja kopi dengan saksama. Si Wei mengatakan bahwa kata sandi Jerman adalah angka, jadi kita sudah tahu 11,5 dari 13 kata sandi. Si Wei menebaknya hanya dengan beberapa kali melihat, jadi seharusnya sangat mudah, bukan? Ya, mari kita lihat. Yang lain menanggapi satu persatu, semuanya menatap kertas putih itu. Hei, pada saat ini, para prajurit yang berjaga tampaknya merasakan sesuatu yang mencurigakan. Salah satu dari mereka segera mengangkat senjatanya dan berteriak, sebaiknya kau tutup mulutmu. Jangan mencoba keberuntunganmu lagi, atau aku jamin kau akan meninggalkan tempat ini lebih awal. Siapa sangka saat orang tersebut baru saja selesai bicara, lampu gantung di atas kepalanya tiba-tiba padam. Hah, saat lampu padam, Zhao Yu terkejut. Sebab, dalam rencana serangan balik sebelumnya, penggunaan alat pengacau daya untuk mematikan lampu merupakan salah satu langkah terpenting. Saat itu sudah pukul 10 malam, dan lampu di kastil sudah redup. Jika lampu dimatikan, itu pasti akan memengaruhi penglihatan pihak lain. Namun, yang mengejutkan Zhao Yu, dia belum mengambil tindakan apapun. Mengapa lampu padam lebih dulu? Mencicit, mencicit, mencicit. Pada saat itu, walkie-talkie salah satu prajurit berbunyi. Seseorang memberitahu mereka melalui walkie-talkie bahwa pemadaman listrik adalah hal yang wajar dan seseorang telah dengan sengaja menarik saklar daya. Cek-cek, cahaya di ruangan itu tiba-tiba redup, dan menjadi sangat sulit bagi semua orang untuk membaca kata-kata di kertas putih itu lagi. Benarkah? Mengapa kau mematikan listriknya? Salah seorang prajurit menggerutu dan segera berteriak kepada seorang prajurit di luar ruang makan. Ada tempat lilin di ruang makan. Bawa ke sini dan nyalakan, ini tidak akan berhasil. Baiklah, pandangan para prajurit terhalang, dan mereka tidak ingin memberi kesempatan kepada para detektif yang terampil, jadi mereka bergegas ke ruang makan untuk mengambil tempat lilin. Oh, tiba-tiba lelaki Timur Tengah itu, SUFU, orang Timur Tengah itu menjerit kecil dan berteriak kepada orang banyak, kalau King ngerti sekarang, aku tahu. Hei, kau mau mati? Pelankan suaramu, kata JK dengan suara rendah. Semua orang segera tenang. Setelah melihat bahwa Yusuf tidak membuat para penjaga khawatir, mereka mendesak, ada apa? Apa yang kalian tahu? Listrik. Mengapa mereka mematikan listriknya? Tanyanya bersemangat. Itu berarti tempat di mana berlian itu disembunyikan ada hubungannya dengan listrik. Hah, semua orang akhirnya mengerti. Benar sekali. W, saya dan P, milik Miao Kun keduanya adalah huruf kapital, dan keduanya membentuk kepulauan. W, mewakili sumbu horizontal dalam teknik tenaga, dan sumbu horizontal adalah sumbu kerja yang unik untuk turbin air bilah tetap aliran silang. Turbin air bilah tetap aliran silang adalah G, dan kata sandi Sevanbah adalah G, tetapi D tidak memilikinya. Jika tidak ada, maka pastilah surat itu yang hilang. Tapi,
Masih banyak surat lainnya, kata Saiwanba keragu-ragu. Apa kalian masih tidak mengerti? Bukankah kalian terlalu rendah? Katanya dengan bersemangat, ini sama sekali tidak penting. Yang penting adalah huruf-huruf lainnya. Akhirnya aku mengerti apa yang dirasakan si Wei. Eja 5 huruf yang tersisa. Jawabannya sangat kekanak-kanakan.